Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami pada mata kuliah database yaitu dengan judul Sistem Manajemen Nilai Mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Adelia Mulyana dengan NIM akhir 048, yang kedua ada Indah Ayu Putri Maisora dengan NIM akhir 054, kemudian ada Nesya Akna Jauhari Nur dengan NIM akhir 057, dan saya sendiri Sabina Air Madani dengan NIM akhir 058, yang terakhir ada Cinta Alfiana Putri dengan NIM akhir 071. Oke, untuk selanjutnya, latar belakang pengelolaan nilai mahasiswa adalah proses paling penting. Idealnya proses input, penghitungan, hingga pengumuman nilai harus berjalan secara cepat, akurat, dan transparan. Namun, proses ini seringkali masih memanfaatkan spreadsheet yang memiliki kelemahan seperti risiko salah input data atau human error. Sebagai solusi atas kendala tersebut, kami membuat aplikasi manajemen nilai mahasiswa. Aplikasi ini dirancang untuk mengotomatisasi seluruh proses administrasi nilai, mulai dari penginputan nilai tugas, ujian, hingga kalkulasi nilai akhir. Selanjutnya, pada deskripsi kasus, yaitu sistem yang dirancang adalah sistem manajemen nilai mahasiswa pada perguruan tinggi. Dalam sistem ini, mahasiswa melakukan pengambilan mata kuliah melalui KRS, dosen melakukan input nilai, dan admin mengelola seluruh data akademik. Untuk prosesnya itu yang pertama, admin membuka periode KRS dan mendaftarkan kelas per semester. Yang kedua, mahasiswa memilih dan mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil. Yang ketiga, sistem menyimpan data KRS mahasiswa ke dalam database. Yang keempat, dosen melihat daftar mahasiswa yang terdaftar pada kelas yang diampu. Yang kelima, dosen menginputkan nilai komponen yaitu dari keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS, dan proyek untuk setiap mahasiswa. Yang keenam, menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Yang ketujuh, sistem mengkonversi nilai akhir ke dalam bentuk huruf, yaitu menjadi A, Amin, B, dan seterusnya, sampai dengan E, dan bobot angka. Yang kedelapan, sistem menyimpan seluruh data nilai ke dalam database. Yang kesembilan, sistem menghitung IPS dan IPK mahasiswa secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa dapat melihat kartu hasil studi atau KHS dalam transkrip nilai. Selanjutnya pada analisis kebutuhan, yaitu yang pertama, untuk manajemen data mahasiswa, deskripsinya yaitu sistem menyimpan dan mengelola data mahasiswa itu dari nama, NIM, program studi, angkatan email, dan nomor telepon untuk keperluan akademik. Yang selanjutnya, manajemen data dosen, yaitu sistem menyimpan data dosen pengampu beserta mata kuliah yang diajarkan per semester. Selanjutnya, manajemen mata kuliah, yaitu sistem menyimpan data mata kuliah lengkap dengan kode, nama, jumlah SKS, dan program studi terkait. Selanjutnya, pendaftaran KRS, sistem memungkinkan mahasiswa mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil setiap semester dengan validasi batas SKS dan ketersediaan kelas. Untuk input nilai komponen, yaitu sistem menerima input nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS, dan proyek dari dosen untuk setiap mahasiswa yang terdaftar di kelasnya. Untuk hitung nilai akhir otomatis, yaitu sistem menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan bobot, yaitu untuk keaktifan bobotnya 15%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan proyek 25%. Selanjutnya, konversi grade otomatis, yaitu yang pertama konversi nilai rentang angka ke huruf berdasarkan bobot. Yang kedua, sistem menghitung nilai akhir ke huruf mutu menjadi A atau Amin, dan seterusnya sampai dengan E, dan bobot angka yaitu 4, 3,5, 3, dan seterusnya sampai dengan 0 secara otomatis. Selanjutnya untuk hitung IPS dan IPK otomatis, itu sistem menghitung indeks prestasi semester atau IPS dan indeks prestasi kumulatif atau IPK berdasarkan seluruh nilai yang telah masuk. Selanjutnya untuk cetak KHS dan transkrip, sistem menghasilkan kartu hasil studi atau KHS per semester dan transkrip nilai kumulatif yang dapat dilihat oleh mahasiswa. Yang terakhir, laporan rekapitulasi, yaitu sistem menghasilkan laporan distribusi nilai per kelas atau mata kuliah beserta statistik rata-rata, nilai tertinggi dan terendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu data flow diagram atau DFD. Di sini kami membuat sampai level 2. Nah, untuk yang level 0 ini, admin menginput data mahasiswa, data dosen, data kelas, data mata kuliah, dan pembukaan PDKRS ke dalam sistem manajemen nilai. Lalu, sistem manajemen nilai eh, memberikan informasi ketersediaan kelas kepada mahasiswa. Lalu dari mahasiswa akan menginput data pemilihan mata kuliah ke dalam sistem, lalu sistem mengeluarkan daftar mahasiswa per kelas kepada dosen. Nah, dari dosen ini dia akan menginput nilai komponen ke dalam sistem dan akan menampilkan KHS dan transkrip nilai ke mahasiswa. Lalu selanjutnya yang level 2, admin menginput data mahasiswa dan dosen, data mata kuliah dan kelas ke dalam proses 1. Lalu dari proses 1 akan menyimpan data mahasiswa dan dosen ke dalam tabel user dan menyimpan data mata kuliah dan kelas ke dalam tabel mata kuliah dan kelas. Lalu dari tabel mata kuliah dan kelas
eh, akan membaca data ketersediaan pada mata kuliah dan kelas ke dalam proses 2. Lalu, eh, dari proses 2 ini akan menyimpan data pilihan ke dalam tabel user, ke dalam tabel KRS, maaf. Lalu dari tabel KRS akan membaca daftar mahasiswa pada kelas ke proses 3. Lalu dari proses 3 dosen mendapat informasi daftar mahasiswa pada kelas. Lalu dosen menginput nilai komponen ke proses 3. Nah, dari proses 3 ini akan me- meng- menghasilkan hasil perhitungan nilai dan disimpan dalam tabel nilai. Nah, dari tabel nilai ini, membaca nilai mahasiswa ke proses 4. Selanjutnya, level 1, di sini admin itu menginput data mahasiswa dan dosen, dan juga menginput data mata kuliah dan kelas ke dalam proses 1. Nah, dari proses 1 akan menyimpan data mata kuliah dan data kelas ke dalam tabel mata kuliah dan kelas, dan menyimpan data mahasiswa dan dosen ke dalam tabel user. Nah, dari tabel mata kuliah dan kelas membaca data ketersediaan mata kuliah dan kelas ke proses 2. Nah, dari proses 2 ini eh, mahasiswa menerima info ketersediaan KRS. Nah, mahasiswa mengirim data pilihan mata kuliah ke proses 2. Lalu proses 2 akan menyimpan data pilihan ke dalam tabel KRS. Nah, dari tabel KRS membaca daftar mahasiswa pada kelas ke proses 3. Nah, dari proses 3 ini, dosen mendapat informasi daftar mahasiswa pada kelas. Lalu, dosen menginput nilai komponen ke dalam proses 3. Nah, dari proses 3 ini akan menyimpan hasil perhitungan nilai ke dalam tabel nilai. Nah, selanjutnya ke proses 4. Dari proses 4 ini akan membaca nilai mahasiswa, lalu membaca data KRS mahasiswa, dan membaca data mahasiswa. Nah, selanjutnya dari proses 4 ini, mahasiswa akan menerima informasi KHS dan transkrip nilai, lalu dari proses 4 juga, admin akan menerima laporan rekapan nilai. Selanjutnya yaitu level 2. Nah, di sini eh, dari tabel KRS, itu membaca daftar mahasiswa pada kelas dan cetak data mahasiswa ke proses 3.1. Nah, dari proses 3.1 ini, dosen mendapat informasi daftar mahasiswa per kelas. Nah, dosen akan menginput nilai komponen ke dalam proses 3.1. Nah, dari proses 3.1 ini akan mengeluarkan konfirmasi data valid ke tabel KRS. Selanjutnya dari proses 3.1 selanjutnya yaitu ke proses 3.2, yaitu data nilai komponen valid. Di 3.2 ini akan dihitung nilai akhir secara otomatis. Lalu dari proses 3.2 ini akan menghasilkan data nilai akhir yang akan dikonversi grade dan bobot angka. Nah, dari proses 3.3 ini akan disimpan hasil perhitungannya ke dalam tabel nilai. Berikut tabel level 2 yang sudah kami buat, yaitu Entity Relationship Diagram atau IRD. Di sini satu orang mahasiswa mengambil banyak KRS dari semester ke semester. Lalu, sebaliknya, satu lembar KRS hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Selanjutnya yaitu di sini eh, satu mata kuliah dapat dibuka dalam satu mata kuliah itu dapat dibuka dalam beberapa kelas yang berbeda yang ditujukan untuk satu mata kuliah. Lalu KRS dipilih dalam kelas. Nah, di sini penjelasannya banyak KRS, banyak data KRS, mahasiswa dapat memilih satu kelas yang sama. Lalu dosen mengampu kelas. Satu dosen dapat mengajar banyak kelas, sementara itu satu kelas hanya diampu oleh satu dosen utama. Selanjutnya yaitu KRS memiliki nilai. Nah, di sini KRS memiliki beberapa detail nilai, atau KRS berisi banyak item mata kuliah sehingga setiap item menghasilkan komponen nilai tersendiri. Nah, di sini di mahasiswa ini sebagai primary key. Lalu
di KRS, ID KRS sebagai primary key yang dinilai ID nilai sebagai primary key pada mata kuliah. Di sini kode mata kuliah itu sebagai primary key dan prodi sebagai foreign key. Eh, di kelas, ID kelas sebagai primary key, kode mata kuliah dan ID dosen sebagai foreign key. Di KRS juga terdapat foreign key yaitu NIM dan ID kelas. Di dalam nilai juga terdapat foreign key yaitu ID KRS. Lalu di dalam dosen, ID dosen sebagai primary key. Selanjutnya yaitu DDL, Data Definition Language. Di sini DDL yang kami gunakan yaitu create. Lalu selanjutnya ada DML, Data Manipulation Language. Di sini DML yang kami gunakan yaitu insert, lalu ada update, dan juga ada delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi itu dilakukan agar struktur tabel bebas dari redundansi data dan anomali, yaitu atau insert, update, dan delete. Hasil rancangan IRD menghasilkan 6 tabel utama, yaitu mahasiswa, kemudian dosen, mata kuliah, kelas, KRS, dan nilai. Keenam tabel diperiksa terhadap 1NF, 2NF, dan 3NF sebagai berikut. Untuk yang pertama, bentuk normal tahap pertama atau 1NF. Syarat 1NF yaitu setiap atribut bernilai atomik tidak ada grup data berulang, dan setiap baris unik melalui primary key. Pada keenam tabel, setiap kolom hanya menyimpan satu nilai tunggal. Misalnya, komponen nilai pada tabel nilai disimpan sebagai kolom-kolom terpisah, bukan digabung dalam satu kolom. Dan masing-masing tabel memiliki primary key tunggal. Dengan demikian, keenam tabel telah memenuhi 1NF. Kemudian, yang kedua, bentuk normal tahap kedua atau 2NF. Syarat dari 2NF itu telah memenuhi 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial atau atribut hanya bergantung pada sebagian primary key komposit. Karena keenam tabel menggunakan primary key tunggal, bukan composite key, ketergantungan parsial tidak dapat terjadi. Contohnya pada tabel KRS dan nilai dengan memakai surrogate key atau ID KRS dan ID nilai agar seluruh atributnya bergantung penuh pada satu kunci utama. Dengan demikian, seluruh tabel telah memenuhi 2NF. Selanjutnya adalah bentuk normal tahap ketiga atau 3NF. Syarat dari 3NF yaitu telah memenuhi 2NF dan tidak ketergantungan transitif atau atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lain, bukan langsung pada primary key. Pada tabel kelas, misalnya, terjadi detail dosen dan mata kuliah tidak disimpan ulang, melainkan hanya direferensikan melalui foreign key, ID dosen, dan kode MK, sehingga tidak terjadi redundansi maupun ketergantungan transitif. Pola yang sama berlaku pada tabel lainnya, di mana setiap atribut non-kunci bergantung langsung pada primary key tabelnya. Pada tabel nilai, kolom NA, bobot, dan grade huruf dihitung otomatis oleh trigger berdasarkan komponen nilai pada baris yang sama, bukan disalin dari tabel lain, sehingga tidak menimbulkan anomali pembaruan. Dengan demikian, keenam tabel telah memenuhi syarat 3NF. Berikut merupakan hasil analisis normalisasi terhadap seluruh tabel. Untuk tabel mahasiswa, primary key-nya NIM dengan foreign key-nya tidak ada dan status normalisasi telah di 1NF, 2NF, dan 3NF. Kemudian untuk tabel dosen, primary key-nya ID dosen, foreign key-nya tidak ada, status normalisasinya 1NF, 2NF, 3NF. Kemudian untuk tabel mata kuliah, primary key-nya kode MK, foreign key-nya tidak ada, status normalisasinya 1NF, 2NF, 3NF. Kemudian tabel kelas, primary key-nya ID kelas, foreign key-nya kode MK dan ID dosen, status normalisasinya 1NF, 2NF, dan 3NF. Kemudian untuk tabel KRS, primary key-nya ID KRS, foreign key-nya NIM dan ID kelas, status normalisasinya 1NF, 2NF, 3NF. Kemudian untuk yang terakhir tabel nilai, primary key-nya ID nilai, foreign key-nya ID KRS, status normalisasinya 1NF, 2NF, 3NF. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, skema basis data sistem manajemen nilai mahasiswa telah berada pada bentuk normal tahap ketiga atau 3NF tanpa redundansi data signifikan dengan relasi antar tabel yang terjaga melalui foreign key. Oke, selanjutnya itu adalah struktur tabel. Pada struktur tabel ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama, tabel kelas, kemudian tabel dosen, tabel nilai KRS, tabel nilai, tabel mata kuliah, dan tabel mahasiswa. Untuk tabel kelas itu berelasi dengan tabel KRS, tabel mata kuliah, dan tabel dosen. Kemudian tabel KRS itu berelasi dengan tabel nilai, tabel kelas, dan juga tabel mahasiswa. Untuk tabel nilai itu berelasi dengan tabel KRS. Untuk tabel dosen berelasi dengan tabel kelas. Kemudian tabel mata kuliah berelasi dengan tabel kelas, dan tabel mahasiswa itu berelasi dengan tabel KRS.
Oke, pada tabel mahasiswa itu digunakan untuk menyimpan data pribadi mahasiswa seperti NIM sebagai primary key, kemudian nama, prodi angkatan, email, dan nomor telepon. Kemudian pada tabel dosen itu digunakan untuk menyimpan data profil dosen pengajar seperti ID dosen, nama, email, dan nomor HP dengan ID dosen sebagai primary key-nya. Selanjutnya adalah tabel mata kuliah ini digunakan untuk berisi daftar mata kuliah yang ditawarkan, yaitu berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, prodi, dan juga SKS-nya. Kemudian untuk tabel kelas itu eh, untuk menghubungkan mata kuliah dan dosen. Nah, fungsinya untuk memetakan mata kuliah apa diajarkan sama dosen siapa dan kapasitas kelasnya berapa. Untuk tabel mata kuliah ini, pada tabel mahasiswa itu digunakan untuk menyimpan data pribadi mahasiswa seperti NIM sebagai primary key. Kemudian untuk tabel dosen itu digunakan untuk menyimpan data profil dosen pengajar. Kemudian untuk tabel mata kuliah itu digunakan untuk jadi tabel mata kuliah ini tuh berisi daftar mata kuliah yang ditawarkan lengkap dengan kodenya, terus nama mata kuliahnya, program studi, dan juga jumlah SKS-nya. Selanjutnya, tabel kelas ini adalah tabel yang menghubungkan mata kuliah dan dosen, di mana fungsinya itu untuk memetakan mata kuliah apa, kemudian diajarkan oleh siapa, dan kapasitas kelasnya itu berapa. Selanjutnya, tabel KRS itu digunakan sebagai tabel transaksi tempat mahasiswa mendaftarkan diri ke kelas tertentu pada tahun ajaran dan semester spesifiknya. Selanjutnya, tabel nilai itu untuk menyimpan detail nilai mahasiswa untuk kelas yang diambil di KRS. Selanjutnya adalah tabel virtual untuk rekapitulasi. Di sini diawali dengan huruf V. Jadi, di sini ada V rekap kelas yang dimana digunakan oleh pihak manajemen atau dosen untuk melihat ringkasan performa per kelas. Kemudian juga bisa menampilkan jumlah mahasiswa, nilai rata-rata kelas, serta nilai minimum dan maksimum di kelas tersebut. Terus pada V-Transcript itu digunakan untuk menggabungkan data mahasiswa, mata kuliah yang diambil, serta seluruh komponen nilainya. Nah, ini digunakan untuk mencetak transkrip nilai atau KHS mahasiswa per semester. Selanjutnya untuk Selanjutnya, di sini ada VIPK, yang dimana VIPK ini untuk menampilkan rangkuman total mata kuliah yang diambil, total SKS, dan kalkulasi IPK atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa secara otomatis. Selanjutnya, di sini ada query. Yang pertama, query untuk transkrip nilai per mahasiswa. Di sini untuk query-nya, yang pertama kita create or replace view V transcript as. Kemudian kita select itu dari tabel mahasiswa itu ada NIM, nama dan prodi. Kemudian dari tabel mata kuliah itu ada kode MK, nama MK, dan SKS. Untuk dari tabel kelas itu ada tahun ajaran, semester. Kemudian dari tabel nilai itu ada keaktifan tugas, kuis, UTS, UAS, proyek, NA, nilai akhir, bobot, dan grade huruf. AS-nya itu nama mahasiswa. Kem- Kemudian di sini dari tabel mahasiswa atau M digabungkan dengan KRSK, digabungkan lagi dengan kelas KLS, digabungkan juga dengan tabel mata kuliah atau MK. Selanjutnya adalah query. Query yang pertama yaitu query untuk transkrip nilai per semester. Di sini eh, ada create or replace view free transcript AS. Ini digunakan untuk membuat sebuah tabel virtual bernama VTranscript. Kemudian selanjutnya dipilih kolom-kolom yang akan ditampilkan di dalam transkrip. Nah, di sini dipilih kolom NIM yang berasal dari tabel mahasiswa, kemudian kolom nama dan prodi juga berasal dari tabel mahasiswa. Selanjutnya, begitupun dengan yang selanjutnya itu juga dipilih dari tabel-tabel yang dimana MK itu sebagai mata kuliah, K itu sebagai kelas, N sebagai nilai. Jadi, kolom-kolom tersebut dipilih dari tabel-tabel tersebut. Selanjutnya, eh, dibuat relasi antar tabel dengan menggunakan join. Nah, agar data ini dilakukan agar datanya sinkron dan tidak salah olah. Script ini tuh menghubungkan tabel-tabel tersebut berdasarkan kunci relasi atau origin key masing-masing. Seperti contohnya di sini join KRS dari tabel kelas on on kolom NIM dari tabel mahasiswa itu menghasilkan eh, mohon maaf, Kak, di sini adalah KRS bukan kelas. Jadi KRS dari tabel KRS itu on M NIM itu berarti kolom NIM dari tabel mahasiswa itu menghasilkan NIM di KRS sehingga join ini tuh digunakan untuk menghubungkan data mahasiswa dengan data KRS
yang diambil berdasarkan NIM yang sama. Begitupun dengan join-join yang lainnya. Baik, yang selanjutnya itu ada eh, kita meng-create atau mereplace view atau yaitu membuat view baru yaitu FV IPK. Nah, kita memilih name nama prodi dari tabel mahasiswa di mana M ini adalah alias dari tabel mahasiswa. Nah, lalu kita akan mencari total mata kuliahnya dengan cara kita menghitung ID nilai dari tabel nilai. Lalu kita akan mencari nilai APK, IPK-nya dengan cara menjumlahkan seluruh SKS dari tabel mata kuliah dikali dengan bobot dari tabel nilai, lalu akan dibagi dengan jumlah seluruh SKS dari tabel mata kuliah. Dan selanjutnya kita akan mencari total SKS-nya dari jumlah semua SKS dari tabel mata kuliah. Nah, di sini kita menggunakan tabel utamanya itu tabel mahasiswa. Nah, kita akan menggabungkan, seperti yang tadi telah dijelaskan, kita akan menggabungkan beberapa tabel. Contohnya tabel KRS ini akan digabungkan dengan tabel mahasiswa sehingga NIM pada tabel mahasiswa itu sama dengan NIM pada tabel KRS dan dilakukan seterusnya. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 3 yaitu rekap nilai per kelas di mana kita akan mencari rata-ratanya. Karena di sini kita akan buat view yang baru, maka kita akan melakukan create or replace view yaitu v rekap kelas. Nah, di sini kita mengambil ID kelas dari tabel kelas, nama mata kuliah dari tabel mata kuliah dan nama dosen dari tabel dosen. Nah, di sini nama dosennya itu sebagai nama dosen pada VRecap kelas ini. Nah, di sini kita akan mencari jumlah mahasiswa yaitu dengan cara menghitung ID kelas dari tabel nilai. Lalu kita akan mencari rata-ratanya dengan menggunakan round AFG nilai akhir dari tabel nilai dengan pembulatannya 2 di belakang koma. Lalu kita mencari minimum dari eh, mencari nilai minimumnya dengan cara mencari nilai minimum dari nilai akhir pada tabel nilai, begitu juga mencari nilai maksimumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel kelas sebagai tabel utamanya, yaitu kita akan melakukan penggabungan penggabungan antar tabel, yaitu misalnya join mata kuliah, yaitu MK alias MK, on kode mata kuliah pada tabel kelas, itu akan sama dengan kode mata kuliah pada tabel mata kuliah. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini kita akan menampilkan aplikasinya. Nah, di sini yang pertama ada dashboard. Dashboard ini ada 6 komponen, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, kelas, dosen, KRS aktif, dan data nilai. Nah, di dashboard ini ada navigation bar. Di sini ada dashboard, ada master data, ada akademik, dan juga ada laporannya. Nah, pada master data itu juga ada 3, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Lalu yang akademik juga ada kelas, KRS, dan juga nilai. Jadi kita bisa mengaksesnya dari navigation bar atau dari dashboard-nya. Nah, untuk laporan tuh juga ada transkrip transkrip mahasiswa, yang dimana di sini itu merupakan view yang baru yang telah kita buat tadi. Jadi yang telah kita buat menggunakan query yang tadi. Di sini ada mata kuliah, ada SKS, ada tahun ajaran, semester, nilai akhir, bobot, dan juga ada grade-nya. Nah, eh, pada bagian transkrip mahasiswa, kita juga dapat mencetak transkripnya, sehingga tampilan transkripnya seperti ini. Lalu kita dapat melakukan print atau simpan PDF. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan rekap IPK. Pada bagian ini menampilkan data mahasiswa beserta nilai IPK yang dihitung secara otomatis berdasarkan nilai dan SKS yang telah diperoleh. Laporan ini memudahkan admin dalam memantau prestasi akademik mahasiswa dan melihat peringkat IPK secara cepat. Ini IPK-nya, ini total SKS-nya. Selanjutnya, ada tampilan rekap nilai per kelas. Pada bagian ini menampilkan statistik nilai mahasiswa pada suatu kelas seperti nilai maksimum, nilai minimum, serta rata-rata nilai dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut. Fitur ini membantu dosen maupun admin dalam mengevaluasi hasil pembelajaran dan melihat performa kelas secara keseluruhan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan aplikasi yang tadi. Nah, pada aplikasi ini adalah sistem manajemen mahasiswa berbasis web dengan menggunakan PHP admin, dan MySQL yang digunakan untuk mengelola data akademik, mulai dari data master yang berisikan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, proses akademik yang berisikan kelas, KRS, dan nilai, hingga laporan yang berisikan transkrip, IPK, dan rekap nilai. Sudut pandang pengguna pada aplikasi ini ada admin, artinya seluruh menu dan aksi yang berupa tambah, edit, atau hapus data dilakukan oleh admin yang mengelola sistem, bukan dari sisi mahasiswa atau dosen langsung. Nah, pada bagian dashboard tadi, dashboard tuh berfungsi untuk memantau dan memudahkan penggunaan aplikasi secara cepat. Di dalamnya terdapat 6 kartu menu yang menampilkan ringkasan jumlah data. Nah, yang pertama tuh ada mahasiswa. Nah, mahasiswa tuh tadi berisikan ada 55, untuk berisikan mengarah ke daftar mahasiswa. Selanjutnya ada mata kuliah. Mata kuliah tuh berisikan 15 mata kuliah, berisikan mengarahkan ke daftar mata kuliah. Selanjutnya ada kelas yang berisi 20 kelas untuk mengarah ke daftar kelas. Selanjutnya ada dosen dengan jumlah dosen ada 15 untuk mengarah ke daftar dosen. Selanjutnya itu ada KRS aktif. Nah, itu berisikan ada 55 KRS yang mengarah ke daftar KRS, dan yang terakhir itu ada data nilai yang berisi 55 yang untuk mengarah ke daftar nilai. Setiap kartu bisa diklik akan mengarahkan ke halaman data yang dimaksud, misalnya kartu mahasiswa akan diarahkan ke dalam daftar mahasiswa, dan begitupun yang lainnya, dan seterusnya. Dengan adanya dashboard ini, admin dapat mengetahui kondisi data dalam sistem secara cepat tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Selanjutnya itu ada navigation bar atau navbar. Pada bagian atas dashboard, itu tadi berisikan dashboard, master data, akademik, dan laporan disebut dengan navigation bar, yang pada struktur kodenya diletakkan di bagian header atau file includes atau header PHP. Navbar ini selalu tampil di setiap halaman sehingga admin bisa berpindah menu dengan cepat. Nah, selanjutnya tadi ada master data. Nah, menu drop drop down ini berisi data-data dasar atau master dari sistem tadi. Nah, itu berisikan mahasiswa, itu berisi data nama, NIM, prodi, angkatan, email, sama telepon. Sedangkan dosen itu berisikan data nama, email, nomor HP dosen. Sedangkan yang untuk mata kuliah itu berisikan data kode, nama, SKS, dan prodi mata kuliah. Di setiap submenu, admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus data. Pola CRUD yang sama berlaku konsisten di ketiga menu tersebut. Pada data menu master ini menjadi dasar bagi proses akademik selanjutnya, sehingga harus dikelola dengan baik agar data yang digunakan setiap sistem tepat, konsisten, dan akurat. Selanjutnya ada akademik. Menu dashboard ini berisi proses-proses akademik yang lebih dinamis. Yang tadi berisikan kelas itu berisikan peraturan kelas per mata kuliah, dosen pengampu, dan kapasitasnya. Sedangkan KRS tuh berisikan pendaftaran mata kuliah mahasiswa ke suatu kelas pada semester tertentu. Sedangkan nilai itu berisikan input nilai komponen, nilai komponen itu berisikan keaktifan tugas, kuis, UTS, UAS, dan proyek per mahasiswa berdasarkan KRS-nya, di mana nilai akhir, bobot, dan grade huruf dihitung otomatis oleh sistem. Sama seperti master data tadi, di sini juga tersedia fitur tambah, edit, dan hapus data. Yang selanjutnya itu ada laporan. Menu ini tuh menyediakan berbagai laporan hasil akademik, yaitu tuh berisikan transkrip nilai per mahasiswa, yaitu berisikan riwayat nilai mahasiswa per semester, dan nantinya bisa di-print. Selanjutnya tuh ada rekap IPK per mahasiswa, berisikan ringkasan IPK untuk seluruh mahasiswa. Yang terakhir tuh ada rekap nilai per kelas yang berisikan statistik rata-rata nilai per kelas atau mata kuliah. Pada menu akademik merupakan inti dari sistem karena digunakan untuk mengelola proses perkuliahan dan penilaian. Sedangkan menu laporan berfungsi untuk menyajikan informasi akademik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.